Itu merapatkan kedua tangan, lalu membentuk sebuah jurus aneh. Setelah itu ia mengerahkan seluruh tenaganya, menggunakan jurus hisap bintang legendaris. Detik berikutnya, sebutir peluru tiba-tiba meloncat keluar dari tubuh gubernur yang sudah mati 7 hari tiba-tiba hidup kembali. Dokter yang melihat itu langsung tidak percaya, bergegas maju untuk memeriksa. Namun saat memeriksa jantung gubernur, ia justru terkejut, karena jantung yang seharusnya tertembus peluru itu masih utuh. Tidak hanya itu, seluruh tubuh gubernur tampak penuh energi, bahkan seperti kembali muda puluhan tahun. Saat semua orang masih dalam keterkejutan, seorang kakek tiba-tiba memeluk putrinya yang sudah meninggal setengah tahun. Memohon pria itu menyelamatkan anaknya. Pria itu hanya menatap gadis itu, lalu tanpa berkata apapun, kembali menggunakan ilmu dalamnya, mengangkat tubuh gadis kecil itu ke udara, mengalirkan seluruh energi ke tubuh sang anak. Detik berikutnya, gadis itu perlahan membuka matanya. Gubernur yang baru saja siuman langsung bersorak senang, dan ingin memberi imbalan besar pada pria itu. Namun saat melihat ke atas, pria itu sudah menghilang. Yang tersisa di lantai hanya secari kertas. Semua orang buru-buru mengambilnya dan membaca. Ternyata itu adalah identitas pria misterius itu. Gubernur yang merasa sangat berterima kasih, segera membawa orang-orang untuk mencari dan berterima kasih. Namun mereka tidak tahu, pria itu sebenarnya adalah tabib sakti legendaris. Ia memiliki 2 guru hebat. Yang satu adalah Dewi Perang tak terkalahkan, ahli dalam jurus hisap bintang. Yang satu lagi adalah Raja Pengobatan. Saat dulu kedua guru melihat bakat luar biasa pria itu, mereka serempak menerimanya sebagai murid, dan mengajarkan seluruh ilmu mereka tanpa menyisakan apapun. Namun, bakat pria itu jauh melampaui semua orang. Bahkan tubuhnya memiliki pelindung internal, yang bisa menyerap kekuatan kedua gurunya. Tidak lama kemudian, kekuatan 2 pendekar legendaris itu habis terserap. Sebelum berpisah, guru pertama memberinya sebuah cincin, yang bisa memerintah jutaan prajurit. Guru kedua memberinya sebuah tanda komando, yang bisa mengendalikan seluruh murid di dunia. Sejak saat itu, pria itu memulai perjalanannya keliling dunia. Namun baru saja turun gunung, ia melihat adiknya dihadang oleh 2 preman. Tanpa basa-basi, ia langsung melemparkan permen lollipop. Kekuatan dahsyat membuat 2 preman itu terpental beberapa meter. Preman itu langsung ketakutan dan lari terbirit-birit. Sang adik segera memberitahu pria itu, kalau beberapa tahun terakhir, preman desa tidak hanya menghancurkan rumah leluhur mereka, bahkan mematahkan kaki ibu mereka. Mendengar itu, tatapan pria itu langsung membeku. Penuh amarah ia kembali ke desa, bersumpah akan membuat para bajingan itu membayar mahal. Menghadapi preman desa yang arogan, pria itu langsung menangkap ujung bulldozer, dan mengangkat seluruh mesin dari tanah. Preman desa langsung ketakutan, panik dan menginjak gas, berusaha menabraknya dengan keras. Namun detik berikutnya, semua orang langsung syok. Pria itu malah mengangkat seluruh bulldozer ke atas. Preman itu langsung ketakutan dan lari, lalu mencari seorang anak konglomerat. Saat itu, anak konglomerat itu mendengar bawahannya gagal. Wajahnya langsung berubah. Segera mengumpulkan orang-orang dan menuju lokasi, lalu menembakkan pistol sinyal untuk memanggil bala bantuan. Seorang pendekar hitam tingkat master muncul. Tony langsung mengenalinya. Ternyata dia adalah anak buah dari Raja Pengobatan. Orang itu sadar identitasnya terbongkar, langsung menyerang dengan tendangan. Namun Tony hanya dengan satu gerakan, membuatnya jatuh dan muntah darah. Anak konglomerat itu masih ingin bertarung. Namun saat itu juga, gubernur sudah tiba di lokasi, dan langsung bertanya apakah dia sedang membuat keributan. Belum sempat dia jawab, mantan pacarnya malah memfitnah Tony sebagai mantan narapidana, berusaha membuat Tony ditangkap. Namun, putri gubernur langsung maju membela Tony, dan menyatakan, siapapun yang melawan Tony, berarti melawan